Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi menentukan volume tabung atau silinder. Ya, tabung atau silinder itu sama saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar menghitung volume tabung atau silinder. Silahkan dibuka bukunya di halaman 170. Nah, di sini perhatikan terdapat sebuah gambar tabung dengan diketahui ini adalah tingginya ya, garis yang di tepi ini adalah tingginya dan garis titik-titik ini dari titik pusat ke pinggir ya, ke tepi pada alas tabung itu dinamakan jari-jari. Ya, jadi jari-jari itu adalah garis dari titik pusat ke tepi alas tabung. Ya, alas tabung itu berbentuk lingkaran, sehingga ini adalah garis dari titik pusat ke tepi lingkaran atau alas tabung disebut dengan jari-jari. Ya, nah selanjutnya coba dilihat. Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama itu apabila diketahui diameter ya, kalau diameter itu adalah garis yang melewati titik pusat pada alas tabung ya. Jadi diameter itu garisnya itu melewati titik pusat, jadi dia dari ujung tepi kiri ke ujung tepi kanan, itu dinamakan diameter. Nah, sedangkan kalau jari-jari atau R ya, itu adalah garis dari titik pusat ke tepi lingkaran, jadi setengahnya ya. Kalau diameter itu dari ujung ke ujung sehingga melewati titik pusat, tapi kalau jari-jari itu dia setengahnya dari titik pusat ke tepi, itu disebut dengan jari-jari. Oleh karena itu, apabila nanti diketahui diameternya, untuk mempermudah kita harus menyederhanakannya dulu ya. Kita harus bagi dua nilai diameternya. Oke. Nah, sekarang perhatikan di halaman 171. Jadi diketahui volume tabungnya itu adalah pi R kuadrat T ya, di mana pi R kuadrat ini adalah rumus luas lingkaran ya, karena alas tabungnya itu berbentuk lingkaran, sehingga pi R kuadrat T ini adalah rumus dari luas lingkaran, lalu dikali T. T-nya ini tinggi tabung. Jadi volume tabung adalah V sama dengan pi R kuadrat T ya. Ini lambang ini dibaca pi ya, dibaca pi seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangannya, yaitu V sama dengan volume tabung, R-nya adalah jari-jari alas tabung, T-nya adalah tinggi tabung, dan pi-nya itu adalah nilai perbandingan keliling dan diameter. Itu sudah ada nilainya ya, sudah ada besarnya, yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang coba perhatikan contoh di bawahnya. Nomor 1. Nah, di sini sudah terdapat gambarnya ya. Diketahui tinggi tabungnya itu adalah 20, lalu jari-jarinya itu adalah 7. Nah, kita bisa langsung menghitungnya. V sama dengan pi R kuadrat T. Agar lebih mempermudah dalam menghitungnya, berarti pi-nya kita masukkan saja yang 22/7 ya. 22/7 dikali R kuadratnya berapa tadi? R kuadratnya ini 7 ya. Berarti kalau dikuadratin kita kalikan jadi 2 kali. Jadi 22/7 pi-nya ya dikali 7, R-nya dikali 7. Ya, jadi 7-nya kita kali jadi 2 kali. Kenapa? Karena di sini R kuadrat. Lalu dikali T. T-nya 20. Nah, ini bisa kita langsung coret nih angka 7-nya. 1 kita coret di sini. Jadi tinggal kita kali 22 dikali 7 dikali 20, yaitu 3080 cm kubik. Jadi volume bangunnya yaitu 3080 cm kubik. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua diketahui
volume silinder dengan diameter 20 cm dan tingginya 30. Nah, di sini sudah dikasih tahu nih bahwa kita pakai pi-nya yang 3,14 saja. Ya, jadi nanti kalian boleh menghitung menggunakan pi-nya itu 22/7 atau 3,14, bebas. Ya, itu sama saja. Boleh pakai 22/7 atau 3,14. Disesuaikan saja dengan soal yang diketahui. Apabila angkanya ini sama-sama 7 atau lebih mudah untuk dibagi dengan 22/7, berarti gunakan saja 22/7. Tapi kalau angkanya ini komaan, ya, koma-koma, itu pakai saja yang 3,14 pi-nya, ya. Nah, di sini sudah diberitahu bahwa pi-nya itu pakai yang 3,14 saja. Berarti di sini Miss Ina gambar dulu ya bentuknya supaya lebih mempermudah. Kita gambar bentuk tabungnya. Maaf ya kalau bentuk tabungnya tidak bagus. Oke, kita gambar dulu di sini bentuk tabungnya. Nah, diketahui itu diameternya itu adalah berapa tadi? 20 ya, itu diameternya itu adalah 20 dan tingginya adalah 30. Nah, jadi di sini kita cari dulu. Ini kan diameternya 20, berarti jari-jarinya itu setengahnya dari 20. Berarti jari-jarinya sama dengan 20 dibagi 2, berarti R sama dengan 10 ya. Jadi jari-jarinya dapat ya 10, setengahnya dari 20 yaitu 10. Atau bisa kita hitung 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, jari-jarinya itu berarti 10. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya V sama dengan pi R kuadrat T. Berarti sama dengan pi-nya tadi sudah dikasih tahu 3,14 lalu dikali R kuadrat. R kuadrat, jangan lupa dikuadratin, berarti dikalinya 2 kali. R kuadrat, R-nya berapa tadi? 10, berarti dikali 10, lalu dikali 10, dikali tingginya 30. Nah, ini kita hitung semuanya. 3,14 dikali 10, dikali 10, dikali 30, sama dengan 9.420 cm kubik. Ya, jadi volume tabungnya itu adalah 9.420 cm kubik.